Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah, lagi-lagi berbicara tentang sifat-sifat Allah yang sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh ya, apalagi dari kalangan salafi. Jangan mudah terjebak dengan akal-akal ahlul kalam, nanti kita terperosok. Bagi dai-dai yang lurus, yang mengambil metode beragama dengan metode manhaj salaf, atau yang menisbahkan dirinya seorang salafi sejati, yang di zaman ini, di abad ini digelari dengan Wahabi. Asyik ya. Berkaitan tentang perdebatan ilmu kalam itu sebenarnya sudah didahului seperti video-video saya sebelumnya, yaitu menceritakan tentang kisah pertarungan pemikiran dari kaum Hanabilah dan kaum Ahlul Kalam, yang pada saat itu Ahlul Kalam diwakili oleh Mu'tazilah Jahmiyah. Kemudian dari Mu'tazilah itu lahirlah seorang ulama-ulama yang membangun pemikirannya sendiri, yang pada saat itu dikenal atau bernama Abu Hasan al-Asy'ari, yang beliau ini selama kehidupannya selama 40 tahun menjadi pendekar dari Mu'tazilah. Pembicaraan tentang Ahlul Kalam sebenarnya bukan pembicaraan yang baru ya. Itu sudah lalu-lalu dan lalu-lalu. Berkaitan munculnya istilah-istilah teologi, istilah-istilah mujassimah, istilah-istilah musyabihah, itu tiada lain adalah istilah-istilah perdebatan di kalangan Ahlul Kalam. Jika kita telusuri, sebenarnya para Ahlul Kalam dulu mempunyai niat yang baik ya, yaitu untuk membentengi seperti yang dikatakan oleh para tokoh Mu'tazilah, yaitu mereka itu berniat untuk membendung akalnya para filosof Yunani awalnya. Tapi kenyataannya mereka itu terjebak di dalam dialektika pemikiran, dialektika ucapan yang berujung dengan pembahasan tentang zat Allah, sifat-sifat Allah. Itu makanya saya memberi masukannya kepada dai-dai Nusantara yang masih memegang prinsip manhaj salaf yang digelari Wahabi. Jangan mudah terjebak di dalam logika-logika Ahlul Kalam. Pesan-pesan yang kita sampaikan tentang agama adalah referensi nakliyah, bukan akliyah. Hujah-hujah yang kita utamakan adalah hujah-hujah nakli, yaitu wahyu, produk wahyu, bukan produk akal.
jangan terlalu jauh untuk membantah mereka-mereka, karena jika dalam perdebatan ilmu kalam, hujah-hujah kita berkaitan logika-logika kita, itu di mata mereka tuh tidak akan dianggap. Kita malah dianggap mereka sebagai orang-orang yang bodoh. Iya, itu pasti. Padahal hakikatnya bodoh menurut ahlul kalam adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Tuh, kalau kita digelari goblok sama ahlul kalam, itu hakikatnya kebenaran yang hakiki. Jika berbicara tentang sifat-sifat Allah. Karena kenapa? Karena para ulama sebelum ahlul kalam datang, itu ya biasa-biasa aja meyakini sifat-sifat Allah. Iya, mereka tidak digelari mujassimah. Mereka tidak digelari musyabihah. Karena istilah-istilah ini muncul ketika ahlul kalam itu datang. Itu sederet perbedaan ahlul kalam dulu dengan ahlul kalam sekarang. Dalam niat. Kalau ahlul kalam sekarang tuh niatnya gimana ya? Tadi saya katakan bahwa ahlul kalam dahulu niatnya untuk membantah filsafat sebenarnya. Filsafat yang masuk, tapi mereka terjebak di dalam pemikiran-pemikiran pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Banyak loh ulama-ulama itu pada saat itu, ulama-ulama madhab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah, itu terpapar pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari ahlul kalam. Makanya nggak heran ya, terkadang ada salah satu ulama dari kalangan mazhab berakidah Mu'tazilah. Terkadang ada satu ulama yang bermazhab fikihnya mazhab tertentu digelari Jahmiyah. Itu sebenarnya dulu niat mereka tuh baik untuk membantah, tapi terjebak. Kalau ahlul kalam sekarang yang diwakili oleh Asy'ariyah, di zaman ini ahlul kalam itu nggak hilang ya. Jahmiyah, Mu'tazilah itu nggak hilang, itu masih ada, cuman melebur. Karena memang untuk menilai seseorang itu terpapar Jahmiyah, Mu'tazilah itu di dalam pergolakan pemikiran ahlul kalam, itu memang susah mau mau ditandai ya, bahwa orang ini terjebak dalam hal ini, orang ini terjebak dalam hal ini. Makanya mereka ini, para ahlul kalam ini, mau dideteksi susah. Yang mana yang masih Jahmiyah, yang mana di kalangan mereka sendiri ya, di kalangan mereka sendiri. Makanya jangan heran kalau mereka itu sebenarnya saling dukung ya. Kalau berbicara tentang kalam, filsafat, itu pasti. Dan filsafat itu menjadi jembatan antara pertemuan antara Syiah dan Sufi. Itu bertemunya di dunia-dunia seperti itu. Berbicara tentang niat ahlul kalam terdahulu di pelopori oleh Mu'tazilah yang berniat baik sebenarnya untuk membantah filsafat. Dan ahlul kalam sekarang ini nggak tahu ya niatnya apa. Saya heran juga ahlul kalam yang di zaman ini. Orang-orang filsafat itu banyak banget loh di zaman ini. Seperti ya tahulah. Tetapi kenapa mereka-mereka ini kok tujuannya membantah Wahabi? Itu yang kadang saya tuh heran ya. Apa mau mengorek luka lama ya berkaitan perseteruan antara Hanabilah dan ahlul kalam? Padahal jika ditelusuri lebih dalam ya, ahlu filsafat ini banyak banget yang sesat-sesat. Kenapa tidak dibantah oleh ahlu filsafat ahlul kalam yang menurut kalangan Asy'ariyah ini ada yang tersesat, yaitu filsafat-filsafat yang sesat? Kenapa mereka tidak mau membantah seperti itu? Kalau ditelusuri lebih dalam ya, sebenarnya para filosof sekarang ya, baik filosof barat,
filosof timur, berkaitan ahlul kalam Jahmiyah, Mu'tazilah, yang sekarang ini Asy'ariyah. Semua ini semua pasti menggempur Wahabi. Pasti itu. Herannya kok di situ ya. Bukannya mereka sebenarnya gimana ya? Ahlul kalam itu debat aja dengan ahlul kalam. Kalangan filsafat debat saja dengan filsafat. Itu lebih baik sebenarnya untuk menyelamatkan umat. Kalau berkaitan Wahabi nih, Wahabi itu kan setiap berbicara punya referensi. Mereka itu kalau berbicara tentang julus, duduk, itu punya referensi, punya hujah. Hujahnya kuat ya. Bukan hujah yang bersifat akliyah, tapi hujah-hujah yang memang dikatakan oleh ulama-ulama salaf berkaitan tafsir-tafsirnya, berkaitan pemahaman-pemahaman mereka dalam dunia bahasa Arab di zamannya ya. Di zaman mereka, karena bahasa Arab ini kan diturunkan, bahasa Arab ini kan bahasa mereka. Al-Quran ini diturunkan di zaman mereka ya, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, kemudian diajarkan kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebelum datangnya ahlul kalam. Saya heran aja ya, kenapa ahlul kalam atau ahlu filsafat sekarang ini tidak mau ya, bahkan terlihat harmonis, romantis jika duduk di satu forum. Cuman ya seperti apa ya, seperti diskusi saja. Tidak ada otot-ototan ya, tidak ada otot-ototan seperti yang dilakukan dengan salaf yang digelari Wahabi yang beragama menggunakan produk-produk wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang diserang selalu seperti itu. Padahal ya sebenarnya ya, kalau melihat Ustadz Nuruddin ini, kalau saya perhatikan ya, kayaknya masih polos banget ya dia nih. Kayaknya dalam dunia dakwah beliau ini masih minim banget ya. Dalam dunia dakwah ya saya anggap wajar lah. Kayaknya beliau ini ya namanya baru lulus, kemungkinan untuk menguji keilmuannya ya, menguji apa namanya kemampuannya di publik. Tapi itu hak dia sih, namanya dia seorang mahasiswa. Dan saya herannya ya, kenapa ya kok dia nih, apa pura-pura nggak tahu Syiah apa gimana ya, kok bisa-bisanya mengatakan apa namanya lebih memilih Syiah. Padahal sepanjang perjalanan ya, sepanjang perjalanan Syiah ini amat benci banget ya terhadap Sunni. Bahkan ya banyak lah di kitab-kitabnya itu, bukan rahasia umum lagi ya, yang mengkafirkan Sunni, yang mengkafirkan orang-orang yang menjadikan Khalifah Abu Bakar itu sebagai pemimpin Islam yang pertama, bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa kok beliau ini kok mudah ya, alasannya apa? Tapi ya memang wajar sih, karena mereka ini ada pertemuan ya, maksud saya pertemuan di dalam dunia intelektual mereka dalam beragama, dalam memahami akidah, yaitu berkaitan ya namanya Syiah itu ahlul kalam ya, rajanya ahlul kalam ya. Jadi perbincangan-perbincangan, perkataan-perkataan tentang memahami sifat-sifat Allah tuh ya ada kemirip-miripan ya. Ada kemirip-miripan seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini. Saya sih terus terang berharap ya pembicaraan perdebatan di kalangan Asy'ariyah dan yang digelari Wahabi ini ya biasa-biasa aja ya.
khususnya di dunia internet, jangan dijadikan sebuah permusuhan sampai di dunia nyata ya, karena baik Salafi maupun Asy'ariyah ini masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, masih bisa bermuamalah bersama ya di dalam kehidupan nyata ya, karena sejarah telah berlalu ya. Perdebatan kaum Hanabilah dan Ahlul Kalam itu ya sudah biasa ya. Toh antara Asy'ariyah dan orang-orang yang digelari Wahabi ini sebenarnya sudah lama bersama ya, bersanding. Kalau mau melihat bukti ya, kalau mau melihat bukti bahwa Asy'ariyah dan Salaf yang digelari Wahabi itu bisa membangun peradaban bersama, itu kita melihat di dalam tubuh Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah itu banyak varian banget ya. Yang paling fenomenal, yang paling terkenal tuh ya itu dari kalangan Asy'ariyah maupun Wahabi. Tapi mereka itu sudah bertahun-tahun ya, mereka bisa membangun peradaban. Jadi menurut saya ya biarlah perdebatan ini ada, biar generasi penerus yang menilai kekuatan hujah-hujah mereka, karena tidak bisa dihindari ya, namanya ini dunia semakin terbuka ya, semakin luas. Menurut saya sebenarnya hubungan antara Salaf yang digelari Wahabi dan Asy'ariyah ini sebenarnya beberapa bulan-bulan kemarin itu sempat harmonis lah, karena ada masalah baru yang lebih penting berkaitan tesisnya Kiai Imad berkaitan nasab Bang Alawi. Terakhir itu perdebatan ya dengan Ustadz Adi Hidayat ya berkaitan musik. Kemudian kok ini timbul lagi ya dengan munculnya Ustadz Nuruddin sebagai bidak dari kalangan Asy'ariyah. Tapi ya nggak apa-apalah, jadikan ini sebuah dialog yang sehat. Jauhkan dari caci memaki lah, jauhkan dari caci maki terhadap para ulama. Ya kritik-kritik ya nggak apa-apa lah, itu biasa ya, karena tidak ada manusia yang bersih selain Nabi Muhammad. Selagi bukan Nabi Muhammad, itu siapa saja boleh ya ditahdzir. Tinggal dilihat kekuatan hujahnya, kekuatan pendalilannya. Di sini saya akan membacakan sebuah artikel. Artikel ini adalah sebuah artikel yang menjadi kekuatan hujah akliyah dari kalangan Asy'ariyah berkaitan perkataan Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa arah dan tempat, yang sangat populer ya. Menurut akliyah, dalil akliyah ini sebuah harga mati ya di kalangan aswaja Asy'ariyah untuk terus digaung-gaungkan. Tapi dalam kacamata nakliyah, yaitu berkaitan keilmihan sanad riwayat, itu ada kegoncangan dan kegoncang. Di sini saya akan bacakan sebuah artikel berkaitan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkaitan perkataannya itu yang populer, yang dijadikan landasan akliyah bagi kalangan Asy'ariyah untuk memperkuat hujah-hujahnya dalam memperkuat sifat 20, berjudul
isu Allah ada tanpa bertempat. Hujah Allah wujud tanpa bertempat. Sesungguhnya telah tersebar dalam masyarakat kita suatu kata-kata yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenai Allah wujud tanpa bertempat. Allah mawujud. Kata mereka, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, adalah Allah tiada tempat baginya, dan dia sekarang tetap seperti semula. Beliau juga berkata, sesungguhnya Allah Maha Tinggi menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat untuk zatnya. Al-Farqu baina al-Firaq, halaman 333. Beliau juga berkata, setelah hujah dari perkataan mereka ini menyandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada sebuah jawaban dari kalangan intelektual beragama yang menyandarkan dirinya dalam pengambilan nas-nas berkaitan akidah menggunakan dalil nakli, yaitu jawabannya, ini merupakan pendustaan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, sesungguhnya athar ini dibawakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah dalam buku-buku mereka tanpa ada sanad sama sekali. Antaranya dalam kitab mereka Al-Kahfi karya Al-Kulaini. Al-Kulaini berkata, dan diriwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib alaihissalam ditanya, di manakah Rabb kami sebelum menciptakan langit dan bumi? Maka Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mana pertanyaan tentang tempat? Padahal Allah dahulu tanpa ada tempat. Al-Kahfi juz 1 halaman 90 dalam Babul Kauni wal Makan. Ternyata memang akidah orang-orang Asy'ariyah adalah sama dengan akidah orang-orang Syiah Rafidhah dalam masalah di mana Allah. Karena memang orang-orang Rafidhah berakidah Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam masalah di mana Allah sepakat dengan Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah adalah musuh Asy'ariyah. Athar ini dibawakan oleh Al-Kulaini dengan tanpa sanad, bahkan dengan diriwayatkan yang menunjukkan lemahnya riwayat ini. Demikian juga yang dinukil dari kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi adalah riwayat tanpa sanad sama sekali. Abdul Qahir Al-Baghdadi berkata, mereka telah bersepakat bahwasannya Allah tidak diliputi tempat dan tidak berlaku waktu baginya. Berbeda dengan perkataan orang-orang yang menyangka bahwasannya Allah menyentuh arsy-Nya dari kalangan Hasyimiyah dan Karomiyah. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah telah menciptakan al-arsy untuk menunjukkan kekuasaannya dan bukan untuk sebagai tempat yang meliputi zatnya. Beliau berkata juga, Allah dahulu sendirian tanpa ada tempat dan Allah sekarang sebagaimana dia dulu. Al-Farqu Bain al-Firaq. Para pembaca yang budiman, ternyata riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang dibawakan oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi tanpa ada sanad sama sekali. Dan hal ini tentunya diketahui oleh Asy'ariyah. Akan tetapi mereka tetap saja menampilkan riwayat-riwayat dusta dan tanpa sanad ini demi untuk mendukung akidah mereka yang batil. Selain riwayat-riwayat tersebut tanpa sanad, ternyata Abdul Qahir Al-Baghdadi sama sekali tidak dikenal sebagai seorang muhadis. Namun demikianlah Asy'ariyah tetap saja nekat mengambil riwayat dari orang yang tidak dikenal sebagai muhadis. Itikad kita ahlu sunnah, yaitu ahlu sunnah tidak mengatakan bahwa Allah berada di suatu tempat yang meliputi Allah, akan tetapi mengatakan bahwasanya Allah berada di atas, yaitu di arah atas. Wallahu a'lam. Nah, itu berkaitan tentang Allah. Jadi memang di kalangan para salaf terdahulu, mereka itu jika dikatakan aina Allah, di mana Allah, pasti jawaban mereka itu
di atas, tidak menolak arah. Mereka itu tidak menolak arah. Karena banyak dalil-dalil kuat yang menunjukkan Allah itu arah di atas, di atas seluruh makhluknya, terpisah dengan makhluknya, di atas arsy-Nya. Nah, itu arsy itu kan makhluk Allah yang paling tertinggi. Jadi ya sebenarnya masuk akal ya, malah mudah sih, nggak perlu sulit-sulit sebenarnya. Itulah makanya benarlah kata Ibnu Taimiyah itu, memahami tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran tuh nggak perlu mau capek-capek mikir ya. Yakini apa aja, yakini saja apa yang dalam Al-Quran dengan 4 rumusan, yaitu tanpa ta'wil, tanpa mentaktil, kemudian mentakif, dan mentasybih. Tuh rumusannya, wah luar biasa ya. Sebenarnya mudah ya. Jadi tidak perlu kita terjebak dalam logika-logika Yunani, logika-logika ahlul kalam. Memang rumit ya kalau sudah terjebak ke dalam situ. Sebenarnya mereka tuh gimana ya? Bisa saja sih orang-orang filsafat lain mengatakan, ahli filsafat lain mengatakan kalangan Asy'ariyah ini menyembah huruf wujud atau menyembah huruf ada kalau dalam bahasa Indonesia. Bingung juga ya kalau seandainya ada seorang filsafat yang anti terhadap filsafatnya Asy'ariyah. Bagaimanalah kalangan Asy'ariyah jika ada kalangan filsafat lain mengatakan seperti itu? Jawabnya gimana ya? Ya, itulah segelintir tentang pembicaraan saya hari ini ya. Kalau bermanfaat silahkan diterima, kalau enggak ya tidak apa-apalah. Namanya juga pembicaraan YouTuber. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.